itu loh mas, yang pojok itu kelihatan lompat-lompat. Nah, yang ujung, asapnya ujung. Itu maksudnya semburan baru ya Pak? Ya, itu masuk semburan baru. Oh. Bapak akhirnya memutuskan untuk mengungsi bersama warga setelah lumpur itu berapa meter Pak? Setengah meter sudah Sudah keluar. pergi, sudah keluar. Nggak mungkin untuk ditinggali Nggak lagi ya? mungkin. Terus ke depan Pak, kalau misalnya area ini jadi pusat perusahaan, harapannya Pak Sastro seperti apa? Harapan kami kalau sudah jadi tambangan Berlaksa harapan terhalang luapan pengeboran. Bertumpuk kenangan terkubur lumpur. Berbagai mimpi terkunci di perut bumi. Bunga-bunga menghitam gugur dan mati. Cairan berbau menyengat mengusir orang-orang dari tanah kelahiran mereka tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Sekarang saya sedang menjejakkan kaki di lokasi tragedi lumpur Lapindo Sidoarjo. Bagaimana kondisinya terkini, pemirsa? Mari kita lihat bersama-sama. Setelah bertahun-tahun tragedi lumpur terjadi, hari ini saya bisa menyusuri jalanan ini yang sebenarnya merupakan tanggul penahan luapan lumpur. Kalau pas di area di sini dulu namanya kampung apa ini Pak? yang kita lewati ini. Iya. Kebetulan ini Jatirjo mas. Oh ini Jatirjo. Ya. Kebetulan saya pribadi juga dari desa Jatirjo. Oh sampai dari Jatirjo. juga. Kalau yang Reno Kenongo itu yang pas semburan itu Pak? Yang pas Reno Kenongo itu pas eksplorasinya mas, bukan semburannya. Kalau semburannya itu pas desa Jatirjo juga. Oh, Jatirjo itu? Ya sebenarnya. Pak siapa namanya Pak? Saya dengan Pak Sastro. Pak Sastro. Ya. Ikannya kalau sini bisa. Baunya ini dari dulu sampai sekarang nggak berubah ini? Nggak pernah berubah mas. Sudah dapat ganti rugi Pak dulu Pak? Alhamdulillah saya sudah kelar mas. Sudah kelar, sudah dapat rumah Pak berarti? Sudah dapat. Sekarang saya pindah dari sini 20 kilo. 20 kilo? Dari sini. Selama 3 bulan waktu itu baru masuk rumah. Masuk perkampungan. Belum ada desa tenggelam atau RT tenggelam, RT saya duluan mas. Karena apa? Struktur RT saya itu kebetulan yang lebih rendah. Pada waktu itu. Sisa-sisa kampungnya sama sekali tidak ada nih Pak? Lantai 3 aja habis mas ini. Lantai 3 habis juga Pak? Habis. Lantai 3 itu persisnya di pesantren ini mas. Pesantren? Ya ini kan ada makam kiainya. Itu sebelah situ. Itu yang putih itu kelihatan dari sini tuh mas. Itu makam kiai itu masih satu alumni dengan Gus Dur beliau. Yang nggak ada atapnya sekarang ditunggu rumput ini sempat terbakar sama yang sana tunggu rumput juga itu. Kan banyak kas liar pada waktu itu. Iya. Nah, sekolah apa ini Pak? Ini SDN Penjarakan 1 mas. SDN Penjarakan 1? Ya, Kecamatan Jabon. Gedungnya masih ada Pak? Ya.
Kita sudah sampai di dekat pusat semburan lumpur. Kalian sih yang pembukaan itu sudah tercampur kalian sih. Kalau musim kemarau kan kelihatan seperti Sahara lah istilahnya. Iya. Semburan utamanya itu Pak ya, yang masih mengeluarkan asap itu ya? Yang semburan pertama yang asapnya besar, Oh. itu yang mulai tinggi itu, Iya. nah itu yang baru 4 tahun belakangan ini sampai yang sama yang sini baru 4 tahun ini, ada 3 sekarang Mas. Bapak waktu itu ketika lumpur lapindo menyembur, Bapak sudah punya putra berapa waktu itu? Saya 2. Umur berapa Pak waktu itu Pak? Kalau anak saya yang pertama itu sudah kelas 1 SD, Oh, kelas 1 SD ya? yang kedua masih dalam gendongan ibunya. Oh. Bayangkan seorang ibu membawa 2 anak kecil. Kebetulan Iya. saya kan nggak ada di rumah Mas. Iya. Kejadian meletus ini saya kerja di Surabaya. Saya baru masuk kampung, awal-awal masuk kampung itu saya masih kerja Surabaya. Itu, jadi istri saya dengan 2 orang anak kecil pontang-panting ke sana kemari berlarian. Iya. Bayangin, bisa Iya. dibayangkan kan? Iya. Lumpurnya itu masuk rumah setelah 3 bulan menyembur itu Pak? Betul. Mulai masuk? Iya. Warnanya apa Pak waktu itu Pak lumpurnya? Hitam pekat, Oh. panas sekali. Iya. Bahkan masih dalam hitungan berapa bulan aja masih panas pada waktu itu. Bapak akhirnya memutuskan untuk mengungsi bersama warga setelah lumpur itu berapa meter Pak? Setengah meter sudah Pergi, sudah keluar. Nggak mungkin untuk ditinggali Nggak lagi ya? mungkin. Begini Mas, pada kejadian pertama, luberan pertama itu setelah 3 bulan, luberan pertama kan masuk ke rumah saya, dalam rumah. Iya. Saya tinggal hampir 2 minggu. Saya lihat sudah surut, saya kuras Mas. Saya tempati lagi sama anak istri, pulang lagi istilahnya. Saya tempati lagi sampai 2 bulan, bertahan 2 bulan. Iya. Jebol lagi Mas, masuk ke dalam rumah lagi. Iya. Saya kuras lagi, berapa hari saya kuras lagi. Saya tempati lagi, cuma bertahan 2 minggu. Jebol yang kedua sampai sekarang. Itu loh Mas, yang pojok itu kelihatan lompat-lompat. Nah, yang ujung, asapnya ujung. Itu maksudnya semburan baru ya Pak? Ya, itu masuk semburan baru. Oh. Yang utama yang di tengah ini tadi. Yang utama yang di tengah ya? Pokoknya pinggir-pinggir yang baru. Iya. Terus ke depan Pak, kalau misalnya area ini jadi pusat perusahaan, harapannya Pak Sastro seperti apa? Harapan kami kalau sudah jadi tambang, mungkin anak cucu kami bisa menikmati. Salah satunya anak masnya, mungkin cucunya masnya gitu. Bisa ikut menikmati Ya, gitu. betul. Putra-putranya sudah umur berapa sekarang Pak? Kalau yang besar sudah kerja, Ya? Alhamdulillah. Yang nomor 2 itu adiknya saya bilang tadi, itu sekarang besok lulus. Oh, bisa SMK. lulus ya, alhamdulillah Pak. Sekolahnya udah selesai yang pertama ya. Yang kedua ini udah mau lulus juga. Terus besok di sana ya Pak, itu saya bikin rumah. Jadi yang belakang adik saya belum, jadi berkasnya adik saya ikut saya. Iya. Pak, Untuk proses ganti rugi itu menunjukkan apa dulu Pak? Sertifikat? sertifikat petok D tetap sih sama aja Mas. Oh, Pukul rata. pukul rata ya? Ya. Masih petok C apa ya bisa ya? Iya, Nggak tetap harus sama sertifikat. aja. Jadi rumah mewah
Melalui Pak Sastro, saya menyelami perasaan dan harapannya sebagai korban tragedi lumpur Lapindo. Masa lalunya di Jatirejo tertimbun semburan lumpur. Kini, ia mencoba membawa harapannya meloncati tanggul-tanggul tinggi ke masa depan yang masih penuh dengan teka-teki.